何霞，这次你跑不掉了吧？走。你一心只想当一条忠心耿侠，根本没有放过你啊！ Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketiga dari cerita General and I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Beiji yang mengetahui jika saat ini Ping Ting dalam keadaan bahaya segera menyiapkan pasukannya untuk segera berangkat ke negara Liang. Sementara itu di tempat lain, Ping Ting terlihat sedang bersama sekelompok orang-orang di negara Liang. Dia melihat sepasang pria dan wanita yang sangat mesra. Hal itu mengingatkannya kepada Beiji. Seorang wanita menghampiri Ping Ting. Wanita itu mengajaknya bergabung dengan mereka, menari dan menikmati anggur. Tiba-tiba sekelompok bandit menyerang tempat tersebut dan membunuh orang-orang di sana. Dari sebuah lukisan, bandit itu mengenali Ping Ting. Dia berkata jika Beiji mengutus mereka untuk membunuhnya. Hal itu membuat Ping Ting terkejut. Dia tidak menyangka jika Beiji akan mengutus orang membunuhnya. Tepat saat bandit itu akan membunuh Ping Ting, tiba-tiba pasukan Liang datang membantu dan membantai para bandit tersebut. Rombongan pasukan itu dipimpin oleh putri Jenderal Liang yang bernama Yang Feng, yang mana Yang Feng dan Ping Ting adalah teman masa kecil. Yang Feng mendatangi Ping Ting di kamarnya. Di sana terlihat Ping Ting masih bersedih karena dia menduga jika Beiji memang benar mengutus orang untuk membunuhnya. Kepada Yang Feng, Ping Ting menceritakan jika dia telah jatuh cinta kepada Beiji. Hal itu membuat Yang Feng terkejut. Dia tidak menduga jika sahabatnya itu mencintai dewa perang dari kerajaan Jin. Chu Beijie. Chu Beijie. Sementara itu di perbatasan Liang, Beiji dan pasukannya berhasil mengalahkan para prajurit Liang. Dia lalu memerintahkan Moran membawa beberapa pasukan elit menyelinap ke kota Liang untuk mencari tahu berita mengenai Ping Ting. Seorang pelayan mengabarkan kepada Yang Feng tentang perkembangan pertempuran, di mana saat ini pasukan Jin di bawah pimpinan Beiji telah berhasil melewati perbatasan. Pertempuran besar sudah tidak bisa dielakkan lagi. Yang Feng sangat khawatir mendengar kabar tersebut. Dia meminta untuk tetap merahasiakan kejadian itu. Yang Feng tidak ingin Ping Ting mengetahuinya. Sementara itu Ping Ting menyiapkan makanan dan mengundang Yang Feng untuk makan bersamanya. Tidak lama kemudian, seseorang prajurit menyerahkan surat dari Jenderal Liang kepada Yang Feng. Demi merahasiakan yang sedang terjadi, Yang Feng hendak pergi untuk membaca surat tersebut. Namun Ping Ting yang cerdas bisa menebak apa yang terjadi. Dia tahu jika saat ini pasukan Jin menyerang negara Liang. Ping Ting pun menanyakan perkembangannya kepada Yang Feng. Walaupun awalnya Yang Feng tidak ingin menceritakannya kepada Ping Ting,
Namun karena desakan Ping Ting, dia pun akhirnya mengatakannya jika saat ini perang dengan jin belum dimulai. Namun dia khawatir dan menanyakan kepada Ping Ting apakah dalam peperangan nanti Jenderal Ziyin yang merupakan suaminya bisa mengalahkan Beiji dan pasukannya. Ping Ting tahu jika Beiji pasti memenangkan pertarungan, namun dia tidak ingin Yang Feng bertambah khawatir. Dia pun hanya berkata jika Jenderal Ziyin adalah jenderal yang hebat. Yang Feng menyadari jika suaminya akan sulit memenangkan pertempuran. Dengan perasaan cemas, dia keluar dari kamar Ping Ting, karena dia juga tidak ingin melibatkan Ping Ting dalam pertempuran mereka. Sesampainya di luar, pelayan kembali memberikan surat dari Jenderal Ziyin kepada Yang Feng. Saat dia membuka surat tersebut, seketika Yang Feng terjatuh pingsan. Yang Feng! Ternyata surat itu adalah wasiat dari Jenderal Ziyin, di mana dia tidak yakin bisa memenangkan pertempuran melawan kerajaan jin. Hal itu tentu saja membuat Yang Feng sangat khawatir dan sedih. Ditambah saat ini dia sedang hamil anak pertamanya bersama Ziyin. Mengetahui hal tersebut, Ping Ting pun akan membantunya. Dia tidak ingin melihat anak sahabatnya itu lahir tanpa seorang ayah. Ping Ting kemudian menemui Kaisar Liang. Kepada Kaisar, Ping Ting berkata jika dia akan membantu Liang melawan pasukan jin. Dia meminjam segel Kaisar untuk membawa pasukan bersamanya. Untuk meyakinkan Kaisar, Ping Ting berkata jika dia adalah orang yang membuat Beiji berjanji melakukan perdamaian 5 tahun dengan kerajaan Yan. Mengetahui jika orang itu adalah Ping Ting, Kaisar pun mempercayainya. Ping Ting menjelaskan rencananya kepada Kaisar, di mana untuk menghadapi pasukan Beiji sangat tidak mungkin untuk bertempur saling berhadapan. Ping Ting akan menyerang dari belakang, di mana dia akan menyusupkan seseorang ke kerajaan jin dan memberikan racun pada makanan Kaisar Sima Hong. Begitu Beiji mendengar kabar tersebut, dia dan pasukannya pasti akan mundur dan kembali ke negara jin. Ping Ting mendatangi kemah tentara Liang untuk menemui Ziyin. Dia sangat marah kepada Ziyin karena surat yang dikirimkannya sebelumnya hampir membuat Yang Feng bunuh diri bersama anak yang dikandungnya. Yang Feng怎么了？出什么事了？ Mengetahui jika istrinya sedang hamil, Ziyin sangat bahagia. Dia menyesal karena hampir saja membuat istri dan calon anaknya celaka. Ping Ting kemudian memperlihatkan segel militer yang diberikan Kaisar kepadanya. Dia juga mengingatkan Ziyin agar tidak membocorkan latar belakangnya kepada siapapun. Ziyin pun berjanji kepada Ping Ting. Dia juga bersedia untuk mengikuti arahan dari Ping Ting. Saat ini yang perlu mereka lakukan adalah mengulur waktu. Ping Ting pun kemudian menjelaskan strategi perangnya kepada Ziyin, di mana Ziyin akan berduel melawan Beiji. Apabila Ziyin mulai kewalahan, Ziyin dan pasukannya akan mundur dan memancing pasukan jin ke dalam hutan Bai Limau, di mana hutan itu dipenuhi tumbuhan berduri. Hal itu akan membuat Beiji dan pasukannya akan kesulitan dan terjebak. Strategi tersebut berhasil. Beiji dan pasukannya dipaksa mundur. Kemenangan itu membuat moral pasukan Liang menjadi semakin naik, namun tidak dengan Ping Ting. Dia merasa sangat sedih karena harus bertarung melawan pria yang dicintainya. Di tempat lain, Moran mengabarkan jika Ping Ting masih hidup, di mana dia telah diselamatkan oleh Jenderal Ziyin dari Liang. Moran juga melaporkan jika informasi dari prajurit, ada seorang wanita misterius yang memimpin pasukan Liang. Dia mencurigai jika wanita itu adalah Ping Ting. Namun Beiji melihat jika strategi musuh sebelumnya bukanlah gaya Ping Ting.
dia pun berencana akan kembali melanjutkan pertempuran, di mana kali ini Beiji telah mempunyai strategi untuk menghadapi pasukan Liang. Zeyin menemui Ping Ting, di mana dia merasa cukup puas dengan kemenangan mereka hari ini. Zeyin merasa heran dengan alasan kerajaan Jin menyerang Liang, di mana saat dia berhadapan dengan Beiji sebelumnya, Beiji berkata jika banyak para pedagang dari negara Jin yang dibunuh oleh pasukan Liang. Hal itu membuatnya merasa heran, karena dia sama sekali tidak pernah mendengar berita tersebut. Mendengar hal itu, seketika Ping Ting teringat kejadian di kediaman Jing An. Sepertinya pembunuhan pedagang Jin tersebut dilakukan oleh Hesia dan pasukannya, yang sengaja menyamar sebagai tentara Liang. Namun untuk saat ini, Ping Ting masih merahasiakannya dari Zeyin. Seorang prajurit melapor jika Beiji dan pasukannya masuk ke dalam hutan Bai Limau. Mendengar hal tersebut, Ping Ting berpikir keras memikirkan apa yang sedang direncanakan oleh Beiji. Semalaman dia tidak tidur mencari tahu tentang rencana yang akan dilakukan Beiji tersebut. Namun berkat kerja kerasnya, Ping Ting akhirnya tahu strategi Beiji kali ini, di mana Beiji kemungkinan akan menggunakan lebah beracun untuk menyerang mereka. Di hutan Bai Limau banyak ditumbuhi tanaman tiga bunga, di mana tanaman tersebut dapat menangkal racun lebah. Tidak lama kemudian seorang prajurit melapor jika dari hasil penyelidikannya, saat ini tentara Beiji menebang pohon tiga bunga dan merebusnya. Hal itu berarti rencana Beiji sama persis dengan yang diperkirakan oleh Ping Ting. Jenderal Zeyin terlihat panik dengan siasat Beiji kali ini. Dia minta saran Ping Ting untuk mengatasi siasat musuh. Namun tanpa diduga, Ping Ting meminta mereka mencarikan sitar atau kecapi yang bisa dimainkan, yang membuat Jenderal Zeyin merasa kebingungan. Namun mau tidak mau, dia mengikuti permintaan Ping Ting tersebut. Mendekati tengah hari, Beiji dan pasukannya bersiap untuk menyerang. Kali ini dia sangat yakin akan dapat mengalahkan pasukan Liang, walaupun dibantu oleh Ping Ting. Dengan membawa lebah beracun, pasukan Beiji bergerak menyerang pasukan Liang. Namun setibanya di depan benteng Kanbu, tanpa diduga Ping Ting memainkan sitarnya. Sementara seluruh rakyat dan pasukan Liang telah pergi dari sana. Dari suara musiknya, Beiji mengetahui jika yang memainkan sitar itu adalah Ping Ting. Hal itu membuat Beiji sangat senang melihat wanita yang dicintainya itu baik-baik saja. Dia lalu memerintahkan Moran membawa pasukan mundur sejauh 15 km. Beiji menghampiri Ping Ting. Untuk kesekian kalinya dia kembali menarik pasukannya karena ulah dari Ping Ting. Beiji berkata jika saat ini orang-orang telah tahu kelemahannya. Apapun yang dia lakukan, Beiji tidak akan pernah mengorbankan Ping Ting. Perkataan Beiji tersebut mengingatkan Ping Ting dengan rencana pembunuhan terhadapnya sebelumnya, sehingga Ping Ting pun tidak mudah untuk mempercayai perkataan Beiji. Kepada Beiji, Ping Ting berkata jika yang membunuh para pedagang jin bukanlah orang-orang dari negara Liang. Namun Beiji tidak begitu menghiraukan pernyataan Ping Ting. Beiji menyadari jika kota Kanbu telah dikosongkan, di mana para penduduknya telah diungsikan, sementara para pasukan Liang bersembunyi di hutan Bai Limau, yang berarti saat ini Ping Ting hanya tinggal seorang diri di sana. Jarak hutan Bai Limau lumayan jauh dari sana. Beiji pun berniat untuk mengantar Ping Ting menemui pasukan Liang. Dia memberikan waktu 6 jam sebelum dia dan pasukannya kembali menyerang. Melihat sikap Ping Ting yang acuh tak acuh, Beiji pun memaksanya untuk naik ke kuda dan membawanya pergi dari sana.
你真的因我而死。 Beji kembali menyiapkan pasukannya. Kali ini mereka akan berangkat ke hutan Bai Limau. Dari atas gunung, Beji dan Moran mulai memperkirakan strategi yang akan dilakukan oleh Ping Ting. Sementara di sisi lain, Ping Ting juga sedang merencanakan strategi untuk menghadapi Beji dan pasukannya. Dua orang pria dan wanita cerdas ini pun lalu terlihat sedang beradu strategi. 断了敌军的水源，禁止任何人饮用山间泉水，楚北杰早就不用在这里苦战了。连绵近100里，范围极广。若按寻常方法寻找， Keesokan harinya, Beji terlihat memanjat tebing dan akan melewati jembatan gantung. Namun Ping Ting telah memperkirakan tentang rencana dari Beji tersebut. Dia lalu meminta Jenderal Zeyin dan Jenderal Ruohan untuk melakukan tindakan pencegahan. 在山腰处包抄围截，若遇见敌军， 得令。 若寒将军，割断云崖索道，不要让敌军上点庆峰顶。 Namun tanpa diduga, ternyata Beji datang seorang diri ke kemah Ping Ting. Dia melumpuhkan para prajurit penjaga tanpa membunuh mereka. Ping Ting berusaha kabur menunggangi kuda. Dia tidak tahu jika di depannya ada jurang. Beruntung untuk kesekian kalinya, Beji kembali menyelamatkan Ping Ting. 平婷，你没事吧？ Ping Ting bertanya mengapa Beji kembali menyelamatkannya. Karena bukankah Beji sebelumnya mengirim orang untuk membunuhnya? Hal itu tentu saja membuat Beji terkejut. Dia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Ping Ting. Namun saat ini, dia juga tidak bisa membuktikan omongannya. Untuk meyakinkan Ping Ting, Beji mengambil belati dan menyuruh Ping Ting untuk membunuhnya. Yang tentu saja Ping Ting tidak akan membunuh orang yang dicintainya tersebut. Mereka berdua lalu pergi menjauh dari pertempuran. Kali ini, Ping Ting sudah mulai berterus terang mengenai perasaannya kepada Beji. Oke, demikianlah bagian ketiga dari cerita General and I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.